Anak Ketua DPRD Ambon, Eli Toisuta, Abdi Toisuta, diduga aniaya remaja 15 tahun berinisial RSS hingga tewas. Penganiayaan yang viral itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peristiwa pemukulan yang menyebabkan korban RSS meninggal dunia terjadi pada Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai peristiwa penganiayaan yang dilakukan Abdi Toisuta dan menewaskan RSS. Belakangan terungkap siapa sosok pelaku penganiayaan yang menyebabkan remaja tersebut meregang nyawa. Sosoknya adalah Abdi Toisuta yang merupakan anak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Ambon, Eli Toisuta. Korban yang dianiaya meregang nyawa setelah mengalami pendarahan di otak bagian belakang kepala. Sosok korban adalah remaja berinisial RSS yang merupakan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah atau MA Al-Fatah Ambon. Atas kasus pemukulan berujung tewasnya remaja berusia 15 tahun tersebut, AT pun sudah ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota atau Kasat Reskrim Polresta Ambon, Kompol Beni Kurniawan pada Selasa 1 Agustus 2023. Tersangka dijerat pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 3 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kejadian ini berawal saat korban RSS dan temannya MFS pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Namun saat keduanya memasuki gapura lorong Masjid Talake, ternyata keduanya hampir bersenggolan dengan pelaku Abdi Toisuta. Dalam perjalanan keduanya ke arah rumah saudara, ternyata pelaku AT mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba pelaku datang dan memukul korban sebanyak 3 kali. Hal itu membuat korban langsung pingsan di tempat. Berselang beberapa menit kemudian, saudara korban keluar dari dalam rumah dan melihat korban telah tertunduk di atas setir motornya. Ketua DPRD Ambon, Eli Toisuta dalam video viral menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada korban tewas. Politisi Partai Golkar tersebut juga menyerahkan penanganan proses perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Eli Toisuta pun mendoakan agar korban meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Eli Toisuta juga tengah disoroti padahal dikenal punya karir yang cemerlang. Politisi perempuan dari Partai Golkar itu terhitung memiliki karir politik yang mulus. Ia bergabung sebagai kader Golkar sejak tahun 1998. Eli adalah perempuan pertama yang memimpin DPRD Kota Ambon. Ia dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 240 Tahun 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Pasti Tarigang di kantor DPRD Kota Ambon pada Selasa 29 Oktober 2019. Eli Toisuta juga kini tengah menjadi perbincangan lantaran sosoknya mengunggah secara publik sebuah video berisi klarifikasi. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ada ucapan permintaan maaf, hanya berbela sungkawa dan prihatin. Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, mengaku prihatin dan berbela sungkawa atas meninggalnya pelajar RSS pasca dianiaya anaknya, yakni AT. Hal itu disampaikan dalam video yang beredar di sosial media pada Selasa 1 Agustus 2023. Fakta berikutnya, Inanet Loho, ibu korban penganiayaan oleh anak Ketua DPRD Kota Ambon, menangis histeris tak kuasa melepas kepergian sang anak. Sang ibu menyesalkan kejadian yang dialami anaknya. Ia juga mempertanyakan sikap pelaku yang menurutnya menuntut untuk dihormati. AT, anak Ketua DPRD Ambon, Eli Toisuta, yang aniaya remaja berinisial RRS, berujung tewas disebut arogan. Korban tewas setelah sempat tak sadarkan diri setelah mendapatkan 3 kali pukulan di kepala oleh AT.
AT kini sudah ditahan di Polresta Pulau Ambon atas tindakannya tersebut. AT sendiri dalam kejadian sempat berteriak akan bertanggung jawab setelah korban pingsan dipukul. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai, membenarkan peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di Asrama Polisi Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon pada Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat korban dan temannya berinisial MFS pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Naas korban lalu dipukul hanya gegara tak sengaja menyenggol pelaku dan tak menegurnya saat masuk kompleks. Dalam video yang beredar, pelaku memukul korban sambil berseru jika masuk kompleks orang harus menegur, tak boleh berlagak. Saat ia ditegur oleh orang-orang kompleks dan keluarga korban, pelaku lalu menjawab akan bertanggung jawab. Penyidik Polresta Pulau Ambon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan untuk mendalami kasus penganiayaan yang menyebabkan RRS meninggal dunia. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon Kompol Beni Kurniawan dalam konferensi pers Mapolresta Ambon pada Rabu 2 Agustus 2023. Kata dia, waktu dekat ini penyidik Satreskrim Polresta Ambon akan memeriksa 3 saksi tambahan. Dalam prosesnya, tidak menutup kemungkinan apabila dari keterangan saksi tambahan ada pernyataan yang terkait dengan pasal lain, maka akan ditambahkan pasal yang baru lagi. Saat ini, pihak kepolisian menjerat tersangka AT dengan pasal 351 ayat 3. Diberitakan anak ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun mengembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jenazah korban sudah dilakukan autopsi sebelum akhirnya dimakamkan. Kasat Reskrim Polresta Ambon Kompol Beni mengungkapkan penyebab kematian RRS. Ia mengatakan ada pendarahan otak bagian belakang korban. Diketahui motif pelaku memukuli korban adalah karena korban tidak menyapa saat berpapasan. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di Asrama Polisi Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon pada Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Itulah sederet fakta seputar kasus penganiayaan yang menewaskan seorang remaja berusia 15 tahun. Pelaku penganiayaan yang merupakan anak ketua DPRD Kota Ambon kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.